Di part 2, kita akan mengupas perjalanan dakwah dan awal bertemunya Syekh Ahmad Mutamakin dengan Mbah Syamsuddin alias Suryo Alam yang notabene merupakan mertua Syekh Ahmad Mutamakin. Simak kisahnya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, menurut catatan ahli tarikh, perjalanan dakwah beliau dari Tuban, Jawa Timur, menuju ke arah barat sampailah di Desa Kalipang, daerah pesisir Pantura yang masih ikut wilayah Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ujung timur. Dusun Belitung, Desa Kalipang, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pondok pesantren Karang Mangu Sarang, sekitar kurang lebih 3,5 kilometer. Konon, sekitar tahun 80-an sampai 2000 Masehi, di Desa Kalipang inilah hampir seluruh santri pondok pesantren Sarang melakukan aktivitas mencuci pakaiannya dan mandi. Di Desa Kalipang, Syekh Ahmad Mutamakin menetap beberapa lama untuk berdakwah, bahkan sempat mendirikan sebuah masjid yang masyarakat setempat menyebutnya Masjid Wali Belitung. Keistimewaan Masjid Wali Belitung ini dikisahkan bahwa masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali. Meskipun begitu, masjid ini dapat berdiri dengan kokoh. Kemudian di sebelah utara masjid ada tempat wudhu yang menyerupai kolam, yang berbeda dengan tempat-tempat wudhu di masjid lainnya. Yang membuat takjub dengan kolam wudhu Masjid Wali Belitung adalah air kolamnya yang tidak pernah kering di musim kemarau atau naik ke permukaan di musim penghujan, berbeda dengan sumur-sumur warga yang tinggal di sekitar masjid. Sumur itu diyakini warga bisa tembus sampai Desa Kajen Margoyoso Pati yang jaraknya kurang lebih 84 km. Menurut cerita masyarakat setempat, konon jika Syekh Ahmad Mutamakin ingin datang ke Masjid Belitung ini, beliau hanya cukup melewati sumur dan secara tidak terduga beliau muncul dari dalam sumur tanpa ada bekas air yang membasahi baju beliau. Sahabat tarikh Islam populer yang dirahmati Allah. Sebelum melanjutkan part 2 kisah Syekh Ahmad Mutamakin, bagi yang belum menyimak part 1-nya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Biar tidak terjadi salah paham, apalagi gagal paham. Selamat melanjutkan kisahnya. Singkat cerita, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke arah barat, sampailah di sebuah desa yang saat ini terkenal dengan sebutan Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketika itu wilayah Cebolek masih bagian dari Kecamatan Juwana. Setelah bermukim di Cebolek beberapa lama, beliau kemudian hijrah ke Kajen, desa yang terletak di sebelah barat Desa Cebolek. Suatu ketika, saat akan melaksanakan sholat Isya, beliau melihat dari arah barat, sebuah cahaya dari bumi menjulang ke atas langit. Beliau ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada keesokan harinya, setelah sholat Asyar, Syekh Ahmad Mutamakin memutuskan untuk pergi, ingin membuktikan isyarat itu. Maka sampailah beliau pada sebuah rumah. Alangkah terkejutnya. Ternyata sinar yang Syekh Ahmad Mutamakin saksikan kemarin berasal dari rumah itu, yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sinilah awal pertemuan Syekh Ahmad Mutamakin dengan Mbah Syamsuddin alias Suryo Alam. Mbah Syamsuddin adalah orang yang pertama kali melakukan ibadah haji dari desa tersebut. Atas dasar itulah desa itu dinamakan Kajen, yang diambil dari kata bahasa Jawa, kaji dan ijen, yang artinya satu-satunya orang yang sudah menunaikan haji. Kemudian, Mbah Syamsuddin meminta kepada Syekh Ahmad Mutamakin untuk membantunya berdakwah dan menetap di Kajen. Singkat cerita, melihat kegigihan Syekh Ahmad Mutamakin dalam berdakwah, Mbah Syamsuddin ingin menikahkan putrinya yang bernama Nyai Sholihah dengan Syekh Ahmad Mutamakin. Dari pernikahan Syekh Ahmad Mutamakin dengan Nyai Sholihah, dikaruniai 2 putra dan 1 putri, yakni Mbah Hasan Bagus, Mbah Hendro Muhammad, dan Nyai Alfiyah. Dari ketiganya, lahirlah tokoh-tokoh ulama besar, kiai, yang hampir tersebar di seluruh Pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan menetapnya Syekh Ahmad Mutamakin di Kajen, perkembangan dakwah Islam berkembang sangat pesat. Beliau adalah orang yang alim dan gigih dalam mensiarkan agama Islam, punya karakteristik aneh, hawarikul adat, berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa aneh? Karena beliau ulama yang alim, tapi memelihara 2 ekor anjing. Dari sini pasti sudah menimbulkan berbagai opini. Nantikan kelanjutan kisah Syekh Ahmad Mutamakin dari mana beliau mendapatkan 2 ekor anjing itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.